Untuk berikutnya saya ingin menjelaskan, memperkenalkan Pak Teguh sekali lagi. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Pelopor Teknologi Implantindo, Pak Menteri. Beliau ini memimpin sebuah pabrik alat kesehatan stainless steel untuk implan, Pak Budi. Dia berlokasi di Mojokerto. Mungkin Pak Teguh silakan untuk sekilas untuk menceritakan mengenai apa itu pelopor, untuk kita bisa pelajari nanti kasus mengenai alat kesehatan. Masih di mute Pak Teguh. Selamat sore semuanya. Ya, silakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Budi selaku Menteri Kesehatan karena sekarang ini COVID sudah sangat terkendali dengan cukup baik, Pak. Terima kasih sekali ya. Masyarakat sedikit tenang, Pak. Thank you, Pak. Oke, silakan Pak. Kebetulan saya background-nya teknik, Pak Budi, jadi sama dengan Pak Budi, yaitu fisika nuklir. Kami mendirikan pabrik khusus implan. Ini sistem kami dengan pengecoran logam, Pak Budi. Jadi kita menggunakan high-tech pengecoran logam, sehingga benar-benar bahan bakunya dari lokal. Karena kan Indonesia itu salah satu penghasil scrap. Baik itu stainless steel atau titanium atau yang lainnya, Indonesia penghasil scrap. Sehingga tepat banget kalau di Indonesia itu harus ada pabrik pengecoran logam. Dan pabrik kami ini tujuan utama didirikan adalah khusus untuk membuat medical device atau implan itu sendiri. Pabrik kami lokasi di Mojokerto. Kebetulan mesin-mesin kami memangnya kita datangkan sebagian ada yang dari lokal, tapi banyak juga yang dari US, terus juga banyak dari Jepang. Terus kita punya mesin yang canggih yang namanya spektrometer. Saya yakin Pak Budi juga mengenal karena waktu Pak Budi di Inalum juga mengenal dengan baik logam itu. Jadi kita punya spektrometer yang bisa menganalisa hampir 28 chemical komposisi. Sehingga itu alat canggih kita, sehingga dengan chemical spektrum tadi itu kita bisa mendeteksi implan mana yang medical, implan mana yang nggak medical seperti itu. Baik. Monggo Pak Dajjal. Iya. Nah, ini proses pembuatan implan kami yaitu dengan high-tech pengecoran logam dengan cara infusement casting. Kita ada foundry production, di mana lilin itu pertama lilinnya kita cairkan, terus kita injek, baru kita assembly, terus kita lapis dengan pasir, lilinnya kita keluarkan. Habis itu setelah lilin kita keluarkan, keramik tersebut, di mana yang lilinnya udah kosong itu, kita akan isi dengan cairan logam yang sudah kita cek dengan spektrum yang kami milikin. Setelah chemical komposisinya sama dengan standar medical, sehingga kan kita bisa medical. Kalau misalkan itu kurang nikel, kita tambah nikel, kurang krom, kita tambah krom. Kita sama dengan standar medical international yaitu ASTM F136. Setelah sesuai dengan standar medical grade, baru kita tuangkan ke molding tadi atau kecetakan keramik tadi. Nah, terus dari situ baru kita finishing, kita cutting, kita grinding, kita polishing, kita machining, terus kita marking. Terus setelah itu baru kita cleaning dengan ultrasonic cleaning, baru kita packing. Ya. Hampir semua implan itu bisa kita produksi Pak Budi, karena kan kita menggunakan metode infusement casting. Kalau kita lihat bahwa harusnya negara yang ingin maju dengan baik itu harus punya pengecor logam yang pakai infusement casting ini. Nah, kami memilikinya Pak. Jadi kalau misalkan banyak industri implan yang ada di Indonesia, tapi mereka nggak punya pengecoran logam, kan berarti itu perlu dipertanyakan. Maksud saya itu, ya logamnya dari mana? Sedangkan kami ini real dari pengecoran logam, sehingga chemical komposisi bisa kita buat atau kita samakan dengan medical grade standar internasional. Nah, ini produk-produk kita, contohnya, produk kita itu model pengecoran logam kita yang pakai high frequency furnace. Ini apa? Ini apa nih barang ini? Itu adalah implan tulang Pak Budi. Jadi kalau misalkan orang itu patah tulangnya, fraktur tulangnya, baru pen itu kita pasang di tulang tadi, kita screw. Nah, kita pasangkan sampai tulangnya nanti nyambung kembali, baru kita lepas. Jadi ini implan tulang Pak Budi. Oke, kita move on Pak ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai bagaimana kita support alat kesehatan lokal seperti yang sudah didengung-dengung oleh pemerintah. Kemarin juga sempat komunikasi dengan Mendak Lutfi untuk bantu ekspor.
Tapi banyak hal juga yang perlu kita garap untuk local market atau domestic marketnya kita sendiri dulu. Ada beberapa hal, tiga hal yang penting yang saya rasa perlu kita lihat adalah bagaimana pemerintah dan kita semua untuk mensupport local products instead of import. Kemudian bagaimana kita mempercepat processing daripada perizinan, dan juga bagaimana kita memastikan bahwa ada standar quality review atas semua standar atas produk-produk yang beredar di Indonesia. Silakan Pak Tutu pertama. Pak Budi, saya yakin kita semuanya ingin negara kita ini maju ya, produksi semuanya dari lokal. Jadi harapan kita ini saran atau usulan kita ke Kemenkes. Pertama kita ngomong masalah e-katalog. Ya, harapan kita e-katalog untuk produk lokal itu harus di listing atau di review setiap saat. Jadi selama ini kan e-katalog itu baik untuk produk lokal atau produk impor selalu ada waktunya, mungkin 2 tahun sekali. Nah, harapan kita sebagai bangsa kan ingin mandiri, jadi produk lokal harus selalu bisa didaftarkan di e-katalog. Ya. Terus untuk produk-produk yang impor itu yang bisa didaftarkan di e-katalog adalah produk impor yang tidak diproduksi oleh lokal. Ya. Karena sekarang ini kalau produk impor yang diproduksi oleh lokal juga daftar e-katalog akan saingan, Pak. Kebetulan dulu ini contohnya gini Pak Budi ya. Saya kebetulan pernah kerja lama di Nanjing di Cina. Kebetulan saya orang teknik, di waktu itu saya kerja di international company di Nanjing Cina. Di Cina itu kalau perusahaan Cina itu ekspor, dia dapat uang cash dari pemerintah Cina. Besarnya 10-30%. Ya kan? Jadi mereka berlomba-lomba membuang barang itu ke luar negeri dengan harga semurah mungkin karena mereka dapat kembali dari pemerintah Cina. Kita kan nggak bisa protek seperti itu. Ya, jadi harapan kita produk yang impor itu boleh masuk ke e-katalog, tapi dengan syarat bahwa produk tersebut itu tidak diproduksi di dalam negeri. Ya. Terus yang kedua gini Pak, produk impor yang di e-katalog itu harus pakai standar sesuai dengan standar Indonesia, Pak. Kebetulan Pak, kami kan punya alat spektro chemical composition. Kebetulan insya Allah alat kami paling canggih yang ada di Indonesia sekarang ini yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia. Ya, sehingga kami bisa mendeteksi implan-implan yang dari India, dari Pakistan, atau itu dari Cina itu sendiri, itu bukan medical grade, Pak. Jadi mereka bisa masuk dengan mudahnya ke Indonesia. Sedangkan itu bukan medical grade. Itu kan nggak boleh harusnya. Ya, jadi mereka harus pakai standar Indonesia. Mungkin kita akan melahirkan standar nasional Indonesia Pak untuk implan. Ya. Terus harapan kita juga untuk medical equipment ya atau implan itu sendiri di mana ada ketentuan Pak. Jadi implan yang diproduksi dalam negeri dengan kandungan TKDN di atas 40% itu yang bisa masuk di rumah sakit pemerintah. Sekarang ini Pak, terus terang kita dengan implan impor kita kalah. Peredaran implan yang ada di Indonesia sekarang ini 95% adalah implan impor. Kebetulan PT-PT ini barusan berdiri 4 tahun yang lalu, di mana kita menggunakan high-tech pengcoran logam sehingga kita bisa memproduksi hampir semua tipe implan. Ya, kalau kita nggak dibantu Pak sama Menkes untuk membatasi produk impor, bagaimana kita bisa bersaing? Satu produk impor itu standarnya nggak ada, bisa masuk dengan mudah. Terus harganya mereka berhubung dia produksi massal dan apalagi di negara ada aturan seperti ada cashback dari government sehingga harganya bisa lebih murah. Ya, itu Pak. Jadi batas dengan TKDN untuk masuk ke rumah sakit pemerintah. Terus ini yang paling penting Pak Budi. Ya, jadi implan impor atau alat medical device impor itu harus memenuhi sertifikat CPAKB, cara produksi alat kesehatan yang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Karena apa? Selama ini implan impor yang kami cek di lab kami yang cukup canggih tadi itu banyak yang nggak medical grade. Kalau misalkan itu diterapkan sertifikat CPAKB, itu kan nanti otomatis Kementerian Menkes itu akan mengaudit karena implan impor dikeluarkan dari Cina, kita akan ke Cina, kita akan ke India, kita akan ke Eropa, kita akan belajar teknologinya, Pak. Pertama, mereka nggak sembarangan bisa masuk. Yang kedua, kita bisa belajar teknologinya dengan cara mengaudit dengan mendapatkan sertifikat CPAKB. Ya.
Itu. Terus yang lagi Pak, mengenai izin ya. Untuk distributor ya. Juga untuk distributor. Sekarang ini Pak, kita mendirikan distributor. Distributor itu sangat mudah sekali impor dari India, dari Pakistan, dari Cina tanpa standar tertentu Pak. Itu nggak bisa. Distributor itu harus juga sertifikat CDAKB. Sehingga dia impor nggak sembarangan impor. Ya. Jadi kita akan batasi, karena apa? Kalau kita menstop produk impor, nggak bisa Pak. Kita kena ban dunia. Ya kan, nggak bisa. Terus Pak Teguh, ini kan waktunya sampai tinggal 2 menit lagi nih. Ya. Terus harapan kita Pak, factory yang impor-impor itu, harapan kita harus dirikan pabrik di Indonesia Pak Budi. Karena apa? Pabrik yang di Indonesia, dengan tanpa dirikan pabrik di Indonesia, mereka itu impor barang, terus mereka itu hanya marking aja di cap lokal. Kan nggak boleh. Kalau mereka dirikan pabrik atau perwakilan di Indonesia, itu satu, tenaga kerja kita juga kepake. Nah, terus untuk perizinan Pak Budi minta tolong proses perizinan untuk izin edar, izin distribusi, izin produksi untuk produk lokal tolong dipermudah banget. Karena ini akan membantu. Soalnya orang-orang kita cukup canggih ya. Kebetulan saya kerja di multinational company di beberapa negara, seperti juga saya lihat background-nya Pak Budi. Jadi tolong perizinan ini dipermudah dengan banget Pak. Ya, kalau produk lokal diizinkan dengan mudah, itu akan mengalahkan produk impor. Di mana produk impor sekarang masih 95%. Terus masalah quality, Pak. Mohon kita tetapkan namanya SNI untuk medical device atau implan. Karena kalau nggak ada SNI, semua produk impor bisa masuk. Produk lokal yang nggak semua standar juga bisa terpasarkan oleh di Indonesia. Ya. Terus satu lagi, produk lokal dan produk impor, Pak. Ini, jadi untuk Bapak ketahui ya, produk impor itu enaknya bagaimana? Kalau produk lokal itu kalau beredar, kita dapatkan izin edar, kita harus ada izin uji kliniknya Pak di Indonesia. Kalau produk impor tanpa uji klinik, bisa bayangkan uji kliniknya di luar negeri, di mana terus terang kontur tulang Indonesia dengan tulang luar negeri beda Pak. Mereka bisa masuk dengan mudah. Jadi sekarang ini Indonesia adalah surga untuk produk impor. Siap. Ya, untuk produk impor. Oke. Produk impor boleh masuk, tetapi dengan standar tertentu, sehingga produk lokal akan tumbuh dengan baik. Ya, oke. Siap. Thank you Pak Hirun. Baik, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan sore ini dari kami, Pak Menteri dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih waktunya. Kita berharap sekali mungkin mendengar 1 atau 2 respons dari Pak Budi, dan mungkin kita bisa melihat mana yang bisa kita follow up terlebih dahulu sehingga kita bisa sama-sama perbaiki atau ikut memperbaiki industri kesehatan Indonesia. Terima kasih. Jadi yang pertama mengenai kelas standar. Kalau kelas standar di mata saya, kita masih kekurangan bed. Jadi tetap kita butuh pemerataan untuk orang-orang bisa akses ke layanan rumah sakit. Ya. Saya mengerti bahwa swasta pasti ingin mencari keuntungan yang maksimal. Karena memang begitulah nature-nya. Dan nggak ada masalah saya juga untuk itu. Nanti saya pikirkan gimana caranya, tapi tetap ada kewajiban untuk memperbanyak bed, terutama di daerah-daerah tertentu. Jadi saya udah berpikir misalnya kayak Siloam, dia mau bangun terus ya. Saya boleh kasih izin, tapi bangun dong sekali-kali di Merauke. Kalau dia bangun 1 di Merauke, dia boleh bangun 2 di Jakarta. Hal-halnya seperti itu ya. Jadi tetap ada, karena biar gimana kesehatan itu harus ada prinsip-prinsip equity dari akses ya ke orang-orang di seluruh pelosok Indonesia. Nanti kita pikirin. Tapi kelas standar itu saya rasa sih tetap harus ada. Ya, tetap harus ada. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya atau bagaimana pembagiannya nanti kita bisa pikirkan. Yang kedua mengenai izin STR, izin praktek, ID. Saya sih ya dokter-dokter kita kekurangan, nggak rata. Jadi segala macam peraturan yang menghambat pemerataan dokter dan pencukupan dokter ya akan saya lakukan. Jadi saya akan memastikan bahwa jumlah dokter itu cukup dan pemerataannya pun terjadi.
Kalau kemudian ada geng-geng ingin nutup pasar, zaman saya harusnya tidak terjadi kayak gitu. Harusnya tidak terjadi. Jadi kalau itu sih sama tuh di situ ya. Yang nomor 3, Ina CBGs nggak tepat hitung-hitungannya, saya setuju. Ya. Tapi saya juga tahu ada Ina CBGs yang terlalu murah, ada juga Ina CBGs yang terlalu mahal. Karena memang caranya BPJS untuk mengaudit biaya-biaya rumah sakit menurut saya juga kurang sophisticated. Caranya BPJS untuk mengecek klaimnya rumah sakit pun menurut saya masih banyak yang bisa diperbaiki. Tapi prinsipnya saya di Ina CBGs adalah biaya kesehatan tuh di seluruh dunia naiknya lebih tinggi dari GDP. Jadi memang harus ada kontrol terhadap biaya kesehatan ini. Ini adalah industri yang susah sekali diukur produktivitasnya. Dan saya sebagai bankir tahu bahwa marginnya tinggi. Itu artinya produktivitinya nggak terukur dan tidak transparan diukur dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan industri manufaktur atau industri sivil, bangun rumah, kita udah tahu tuh. Per meter persegi pasang bata sekian, semennya sekian, besinya sekian, itu is very transparent. Kalau di sini kan, ya saya sendiri check up ke sini, check up ke Singapura, kemudian saya lampirin hasil check up saya di Indonesia, dokter Singapura kan terkejut. Bapak jantungnya bagus sekali, kenapa mesti di CT scan? Gitu ya. Jadi banyak praktek-praktek yang tidak standar, yang membebani masyarakat, dan the whole ekosistem kesehatan jadi terlalu mahal. Dan hampir di semua negara, pertumbuhan health cost per kapita itu di atas pertumbuhan GDP per kapita. Itu sesuatu yang tidak sustainable yang kita harus jaga. Jadi di satu sisi saya setuju bahwa Ina CBGs itu nggak tepat, ya, harus diperbaiki. Tapi di sisi lain saya juga sangat beropini bahwa standar layanan kesehatan itu cost-nya harus kita bikin lebih transparan dan lebih tepat. Saya nggak ada masalah sama sekali kalau misalnya harus ada di charge premium untuk orang-orang yang merasa kalau layanannya memang benar-benar bagus. Dan juga dalam posisi sebenarnya harusnya BPJS sih nggak usah melayani sampai terlampau premium. BPJS itu konsentrasi aja yang standar, ya, tapi rata ke semua orang. Layanan di atasnya biar aja di cover sama asuransi swasta atau bayar sendiri. Ya, kalau itu saya rasa sama dengan teman-teman. Isu yang ketiga. Untuk yang keempat, produk lokal. Saya setuju sekali bahwa harus ada dukungan ke produk lokal. Ya, jadi saya terima kasih tadi dapat banyak masukan dan saya punya satu staf khusus Pak Coco yang tugasnya adalah melototin ini, memastikan industri lokal terjadi. Ya. Cuma saya juga nggak mau membuat yang lokal ini tidak efisien. Contohnya Pertamina dulu dikasih monopoli nggak pernah bagus. Begitu Shell masuk jadi bagus. Garuda dulu sistem reservasinya segala macam nggak pernah bagus. Begitu masuk Lion Air jadi bagus. Jadi saya tetap berkeinginan industri harus terbentuk nomor satu, tapi mereka juga harus efisien dan kompetitif. Jadi tidak di babysitting oleh kita semua itu. Ya. Tapi emang yang pertama lakanya tetap kita harus bangun dulu industri di dalam negeri. Jadi tadi Bapak nggak usah khawatir, saya udah catat itu beberapa nanti saya follow. Itu ya. Jadi mengenai kelas standar, hopefully opini saya jelas. Saya belum bikin putusan kan baru 4 bulan ya, tapi sudah mendengar dari banyak hal itu dari kelas standar, mengenai SCR, izin praktek, bahwa itu dimonopoli oleh KKI, posisinya juga ada jelas, mengenai Ina CBGs, dan bagaimana kita membuat akses ke pembiayaan kesehatan ini lebih adil dan lebih pas, gitu ya, tadi udah sama produk lokal. Ya. Saya belum habis, ini ada wamennya saya nih, Dr. Dante. Dr. Dante ada tambahan nggak? Ya, tadi masuk ke produk lokal. Memang beberapa hal kelemahan kita adalah masuk pada saat marketing. Pada saat marketing, kenapa produk-produk asing masuk dan masih banyak dipakai? Karena marketingnya lebih bagus satu, distributornya lebih banyak, pendekatan ke rumah sakit lebih banyak, kemudian harganya juga lebih murah. Nah, kita memang kita bisa melakukan reduksi, misalnya nanti implementasi dari reduksi pajak atau sebagainya, tetapi
kita mesti harus berpikir secara eksplisit dulu, secara mandiri dulu. Bagaimana kita bisa bersaing dengan produk asing tersebut. Dan biasanya saya tahu produk implan-implan ini bagus sebenarnya. Cuman marketingnya yang masih belum terlalu bagus. Distributornya masih sedikit sekali dibandingkan dengan distributor asing. Mungkin 1:10 kali distributor asingnya dibandingkan distributor di produk lokal ini. Jadi kelihatannya kalau distributor lokalnya sedikit, maka nggak akan bisa bergerak, Pak. Saya rasa Bapak harus membuat jaringan yang lebih luas lagi supaya bisa masuk ke tempat-tempat tersebut. Mengenai masuk ke e-katalog memang harus ada syarat-syaratnya. TKDN kita utamakan dengan komposisi yang lebih banyak TKDN pasti akan kita masukkan. Tapi harganya juga Bapak harus bersaing. Kalau Bapak harganya lebih mahal daripada produk asing, tentu sulit untuk masuk ke e-katalog. KKPP pasti akan tanya ke kita, kenapa ini harganya lebih mahal, kenapa dimasukkan. Jadi Bapak mesti melakukan beberapa hal yang kaitannya dengan efisiensi dan akselerasi tersebut. Itu dari saya, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Dr. Dante. Nah, kalau begitu Pak Coco masih ada nggak Pak Coco nih? Ya, ada Pak. Ya, silakan Pak Coco. Ya, jadi ini menarik ya kalau kita lihat memang ada satu hal yang perlu kita cermati, memang industri rumah sakit kita perlu ditata nih, Pak Menteri tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi kita mungkin ada baiknya untuk melihat rumah sakit sebagai industri. Nah, ini yang tadi dalam konteks dengan BPJS perlu kita sinkronkan dan juga bagaimana alat kesehatan itu bisa kita siapkan untuk lebih ke arah penggunaan dalam negeri, Pak. Nah, mungkin dari sini Pak Menteri ya, kita mungkin perlu ada semacam kelompok kerja betul nih Pak Menteri ya, dengan teman-teman dari Kadin ya, untuk membahas hal yang tadi kita bahas secara singkat ini. Saya tidak tahu Pak bagaimana nanti dari teman-teman Kadin, apakah memang ada semacam kelompok kerja yang akan membahas lebih detail mengenai apa yang kita bahas ini Pak. Begitu Pak. Izin Pak. Ya. Izin Pak, kalau mengenai Kadin kita siap untuk merekrut ya para ahli yang memang tahu betul mengenai industri ini. Jadi dengan senang hati Pak untuk memperbaiki industri kesehatan. Oke. Jadi kalau aku rasa diinin aja Pak Coco, nanti langsung kerjasama sama Kadin aja dibentuk. Saya rasa kita perlu lebih serius ini bangun industri dalam negeri ya, supaya bisa lebih baik lagi. Ya, siap. Kalau ada lagi Pak Coco? Ya. Kemudian yang berikutnya mengenai ini Pak, hubungan antara industri kesehatan dengan BPJS tadi, ini yang menarik ya. Karena memang juga alat kesehatan dan obat itu juga tertekan karena BPJS nih Pak Menteri ya. Jadi pemerataan tadi masih belum banyak, artinya di pelayanan-pelayanan canggih seperti jantung itu terkonsentrasi hanya di 50 kabupaten ya, untuk stent ya. Nah, yang di luar itu belum ada. Sehingga penggunaan dana BPJS untuk stent itu juga memang sangat terpakai oleh sebagian kecil orang Indonesia, tapi besar sekali. Terus yang kedua, Pak, tentunya untuk TKDN. TKDN kan sangat penting sekali ya, di mana pengurusan TKDN itu biayanya sekitar 20 jutaan Pak per item produk. Jadi mohon Pak untuk alat-alat kesehatan, kalau bisa ada program yang free. Kebetulan beberapa bulan yang lalu ada program yang free Pak, tapi udah ketutup lagi Pak. Itu aja. Terima kasih banget. Thank you. Iya, kalau itu gitu aja dari kita Pak. Pak Laksana ada lagi? Ya. Jadi untuk TKDN Pak, nanti memang saat ini untuk Alkes itu sedang digodok oleh Kemenperin Pak. Karena memang belum sebagus farmasi, sehingga TKDN ini masih belum jelas betul ya. Namun salah satu usulannya itu bagaimana TKDN untuk Alkes itu juga berbasis pada bahan bakunya. Misalnya dari implan itu kan metal Pak ya. Nah tentunya kita harus pelajari betul semua kebijakan publik terkait dengan metal tadi Pak, dan impor dan sebagainya. Kita sangat teknis, complicated nih Pak ya, tapi kita serius kerjakan. Begitu Pak Menteri. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih Pak Menteri. Adantia, sehat selalu.
Mudah-mudahan bisa selalu, Pak. langsung kita jalan di sini. Kalau yang untuk rumah sakit itu ada Pak Asar Jaya, tapi Pak kalau yang Asar untuk Jaya, KDN segala macam itu sama Pak Cocok deh, BPJS juga sekarang bisa ada di beliau gitu. Kalau misalnya mau ada diskusi lanjutan ya. Baik, mohon izin setelah ini dengan Bu Lala mungkin saya minta kontak Pak Cocok sama Pak Azhar untuk bisa koordinasi untuk next step follow up-nya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat sore, Pak Menteri, Pak Cocok, Pak Azhar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Cocok. Ya, siap Pak Ardian. Ya, siap Pak Cocok. Pak Azhar, terima kasih. Ya. Terima kasih, Dr. Linil, Dr. Sigit, Dr. Herman, Pak Teguh. Terima kasih. Ya. Izin live, Pak Ardian, izin live. Baik, Pak Azhar, terima kasih. Nanti kontak aja Bu Lala, nomor HP saya, Pak. Ya, baik Pak Azhar, terima kasih banyak. Mari, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi, Menteri Kesehatan, Pak Agus, Menteri Perindustrian, Pak Roni, Kepala LKPP, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Indonesia saat ini terus menggaungkan semangat belanja produk dalam negeri. Ini saya kira penting, yaitu gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Di sisi lain kami melihat serapan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri cukup rendah dibandingkan impor, khususnya belanja alat kesehatan. Untuk tahun anggaran 2021 dalam e-katalog jumlah pelaksanaan Alkes impor 5 kali lebih besar, senilai 12,5 triliun melalui e-katalog. Untuk itu perlu aksi afirmatif untuk pemerintah meningkatkan belanja Alkes dalam negeri minimal sebesar 6,5 triliun untuk 5.462 barang untuk tahun anggaran 2021. Dilakukan melalui e-katalog. Selain itu perlu peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri. Kemarin kami dua minggu lalu dengan Pak Menteri Budi, nanti saya kira beliau juga bisa beri penjelasan, pergi ke Korea, dan kemarin saya ke Tiongkok dengan Wakil Menteri Kesehatan juga, melihat betapa kita punya produksi alat, masih banyaknya kita ngimpor alat-alat kesehatan yang ternyata bisa kita produksi dalam negeri. Dan itu nanti saya pikir Menteri Kesehatan akan beri penjelasan, dan Presiden sudah memberikan arahan. Kita akan kemarin saya menghadap beliau sore dengan Wakil Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN dan Wakil Menteri Keuangan untuk penggunaan lebih banyak lagi produk-produk dalam negeri dengan memindahkan atau mengundang investor-investor untuk masuk ke Indonesia. Nah, oleh karena itu seperti yang sekarang sudah dilihat ini, kemampuan produksi alat kesehatan dalam negeri seperti dalam slide, itu saya kira sudah memulai langkah bagus. Jadi bangga buatan Indonesia ini sudah kita mulai masuk dengan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada beda harga sampai kemarin Pak Wakil Menteri Dante, saya kira Pak Anu juga dilaporkan Pak Budi, ada semacam misalnya seperti alat ukur USG itu kita butuh 12.000. Ngapain impor? Bikin aja pabriknya sih, dan mereka sudah mau. Dan itu kemarin Presiden sudah merintahkan tidak ada impor barang-barang seperti ini. Dan di Amerika saja sebenarnya sudah terjadi ya, Presiden Biden mengeluarkan bill atau undang-undang arahan bahwa government procurement itu tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mengambil dari luar, harus dari dalam negeri sendiri. Jadi kita Indonesia sendiri harus juga mengarah situ, dan kita sudah membuat itu sebenarnya. Jadi nanti di LKPP juga eloknya sudah mulai memperhatikan ini, karena Presiden sudah minta juga ada perbaikan mengenai undang-undang kita mengenai Alkes. Karena Alkes ini atau dalam bidang kesehatan ini dana yang kita keluarkan hampir 490 triliun satu tahun. Nah, jadi kalau ini sekarang kita bisa hemat 200 triliun, 300 triliun satu tahun, itu sama investasi kita yang 25 miliar dolar per tahun. Jadi Anda bisa bayangkan betapa penghematan pemborosan kita selama ini yang begitu tinggi. Nah, dengan gerakan ini sendiri sekarang kita bisa dorong. Saya kira Pak Budi sedang kerja keras, Budi Sadikin mengenai ini, walaupun dia lagi pusing ngadepin COVID, menaiknya eksponensial dengan adanya masuk varian Indian ini supaya kita juga sama-sama kesempatan ini
berkaca, inilah kesalahan kita rame-rame. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita jangan stay at home, tidak mudik. Kemarin kita rame-rame, ya ini sekarang buahnya. Jadi semua kita harus melakukan perenungan. Kalau kita sebagai pemimpin ini tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung atau tidak langsung akibat kelakuan kita sendiri. Jadi saya kira itu pengantar dari saya dalam semangat bangga buatan Indonesia untuk mendorong industri alkes dalam negeri. Nah, pemerintah berkomitmen terus mendorong investasi, meningkatkan kapasitas. Pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja rumah sakit, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang jasa dan oleh KL dan PD. Ini saya kira yang penting saya sampaikan dan saya berharap ayo kita semua kompak dalam keadaan emergensi sekarang supaya produk-produk kesehatan kita, alat-alat kesehatan kita, obat-obat untuk kesehatan kita itu semua bisa kita lakukan dalam negeri. Dan kita jangan juga marah-marah terus sama Cina itu. Ternyata 2/3 obat-obat dunia itu diproduksi di Cina. Apa yang namanya MIT, namanya Harvard, namanya Yale, segala macam itu mesannya juga ke Cina. Jadi kita sendiri kadang-kadang merasa bahwa Cina ini kelas 2, tidak. Karena itu sudah masuk pada high-end sekarang. Nah, kebetulan hubungan kita dengan mereka sangat baik, kita manfaatkan itu untuk teknologi transfer ke kita, mereka investasi ke kita, sehingga bahan baku dasar obat itu pun kita dapat, sehingga kalau ada lockdown di beberapa negara seperti yang terjadi waktu India lockdown, kita tidak ada masalah dengan dengan paracetamol yang kita belum ada produksi. Sekarang alhamdulillah kita sudah mulai produksi, walaupun masih ada hambatan dan menurut Pak Budi di sana sini. Nah, saya bangga buatan Indonesia itu ayo kita jangan hanya sekadar slogan, tapi kita betul-betul semua bekerja sama untuk membuat yang terbaik buat Indonesia kita ini. Dan orang-orang yang masih punya ingin importir, Anda kan bisa bikin pabriknya di dalam. Ya kan bisa investasi. Masa mau makan hanya importir terus? Sampai kapan kita mau bisa begini? Ini saya titip, saya ngomong agak keras karena menurut hemat saya, kita ini banyak omong aja, tapi kita tidak melakukan, tidak memberikan contoh tauladan untuk membuat Indonesia ini lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menko. Selanjutnya Pak Budi mungkin bisa menambahkan terkait bagaimana strategi peningkatan produksi dalam negeri untuk alat-alat kesehatan serta target-target yang mungkin akan didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk prioritas alat-alat kesehatan. Pak Budi, kami silakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Kepala LKPP, serta rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang pada saat akhir Desember diminta membantu Bapak Presiden, dikasih tugas 3, Pak. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan vaksinasi, yang kedua mengatasi pandemi, yang ketiga melakukan transformasi sektor kesehatan. Dan transformasi sektor kesehatan ini salah satu dari 6 yang kita sudah identifikasi ada transformasi resiliensi sistem kesehatan. Dimulainya di situ Bapak Ibu. Karena kita mengalami pada saat kita pandemi seperti ini butuh obat, bahan bakunya nggak ada. Jadi obatnya tidak bisa kita berikan ke rakyat. Jadi kita harus khusus terbang mencari bahan baku. Begitu kita mau vaksinasi, vaksinasinya sulit sekali mendapatkannya. Bahkan yang sudah tanda tangan kontrak pun bisa geser-geser jadwal pengirimannya. Sehingga menyulitkan resiliensi sistem kesehatan kita. Oleh karena itu, melihat kondisi seperti itu, kami dari Kementerian Kesehatan di awalnya berpikir bahwa kita harus membangun sistem resiliensi alat kesehatan dan obat-obatan kesehatan agar bisa diproduksi di dalam negeri. Kalau ada apa-apa kita aman. Nah, tapi kemudian kita juga sadar begitu menghadap Pak Menko bahwa perlu juga dilakukan, diperhatikan dampak ekonominya. Terutama bagaimana kita bisa membangun industri alkes dan industri obat-obatan dalam negeri seperti yang Pak Menteri Perindustrian canangkan. Halaman berikutnya, kita mencoba melihat kemudian chart of account, national health account kita. Saya terkejut, walaupun anggaran saya lumayan besar, ada 85 triliun, ternyata spending di industri kesehatan setahunnya itu 490 triliun. Kalau kita lihat,
semua spending baik itu swasta maupun pemerintah di sektor kesehatan itu ada sekitar 490 triliun. Di halaman berikutnya kita bisa lihat juga pecahannya National Health Account kita ini, ya swastanya sekitar 234 triliun, pemerintahnya sebesar 255 triliun. Besarnya pemerintah di mana? Yang pertama adalah BPJS dan yang kedua adalah dari Pemda. Ya, sedangkan yang swasta besarnya di mana? Itu dari rumah tangga. Karena masih banyak orang-orang kita yang membeli obatnya tidak melalui mekanisme asuransi nasional, tapi langsung ke toko-toko obat atau alat-alat obat lainnya. Ya, sehingga itu masih cukup besar. Di halaman berikutnya kita coba melihat by product, Bapak Ibu, walaupun ini belum bersih, National Health Account-nya, kita lihat obat dan alkes minimal 24 triliun. Tapi kalau kita lihat spending rumah sakit yang 272 triliun, itu sebagian besar juga obat-obatan dan alat kesehatan. Ya, spendingnya puskesmas, klinik atau FKTP, fasilitas kesehatan primer, itu juga sebagian ada obat dan alat kesehatan. Jadi sebenarnya obat dan alat kesehatan itu minimal 24 triliun. Tapi feeling saya mungkin jauh lebih besar dari itu. Ya, baik swasta maupun pemerintah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. Ya, di halaman selanjutnya kita bisa lihat bahwa untuk alkes dari sisi belanja yang kita lihat cuma 12%, padahal dari jenis alkes yang sudah diproduksi 31%. Jadi kita melihat ada opportunity sesuai dengan arahan Pak Menko untuk memperbesar belanja dalam negeri. Di halaman berikutnya kita juga bisa lihat untuk obat-obatan hanya 3% ya produksi dalam negeri. 97% masih kita beli impor. Ya, nah, padahal dari 1.809 item obat yang ada di e-katalog, hanya 56 item obat yang belum diproduksi di dalam negeri. Kemudian dari bahan baku obat yang seperti saya sampaikan tadi, 10 bahan baku obat terbesar, baru 2 yang diproduksi di dalam negeri. Yang lainnya juga masih impor. Nah, kami dari segi sektor kesehatan melihat ini dari sistem resiliensi kesehatan, kami ingin memastikan semua bahan baku obat, obat-obatan, dan juga alat kesehatan itu bisa diproduksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap negara lain, terutama pada saat terjadi pandemi seperti ini, supaya sistem resiliensi kesehatan kita tangguh. Di halaman berikutnya, ini akan kami lakukan berkoordinasi dengan LKPP dan Kemenko Marinvest sesuai dengan arahan Pak Menko. Pertama, kita akan memastikan regulasi yang akan kita keluarkan akan sangat pro ke produksi dalam negeri. Yang nomor 2, kita akan berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian nanti atas permintaan Pak Menko mengenai TKDN ini berapa sebaiknya, supaya benar-benar bisa memastikan pembelian obat-obatan produksi dalam negeri, terutama juga yang bahan bakunya diproduksi dalam negeri itu bisa lebih meningkat. Kemudian juga kami akan melakukan promosi terutama ke kementerian lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk memprioritaskan pembelian dari dalam negeri. Ya, di jangka panjang kita akan membangun kompetensi sumber daya, fasilitasi transfer teknologi dan membangun ekosistem riset yang lebih baik bekerjasama dengan Kementerian Dikti. Nah, salah satu yang tadi disampaikan Pak Menko yang sudah akan dijalankan segera di halaman terakhir adalah ini, Bapak Ibu. Jadi kita lihat kita punya banyak alat kesehatan yang sudah masuk e-katalog. Terima kasih Pak Roni. Alat kesehatan dalam negerinya ada 1.686, alat kesehatan luar negeri ada 40.243. Dengan bantuan Menko Marinvest, arahan mereka dilihat bahwa dari 40.243 item ini sebenarnya ada 5.462 item yang sudah ada produk dalam negerinya, sehingga dengan demikian yang diizinkan dibeli oleh government procurement adalah alat kesehatan yang sudah diproduksi dalam negeri, dan itu besarnya seperti yang tadi Pak Menko sampaikan ada sekitar 6,5 triliun. Mungkin dari kami demikian Pak Menko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di mute, Mas. Nggak kedengaran, Mas. Masih di mute. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kesempatan kepada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Menteri Perindustrian, untuk dapat menyampaikan dukungan Kemenperi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi bagi industri alkes dalam negeri. Selanjutnya kepada Pak Agus Gumiwang, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati Pak Menko, Pak Menkes, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Saya ingin menyampaikan bahwa sama juga dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden kepada Pak Bapak Presiden juga ketika memanggil saya diberikan tugas sebagai Menteri Perindustrian. Salah satu dari 4 arahan utamanya adalah mendorong subsidi impor. Artinya program subsidi impor itu harus didorong. Nah, oleh sebab itu kami di Kementerian Perindustrian sudah melaunch satu program yang disebut dengan program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022. Ini baseline-nya adalah 2019. Ini termasuk di dalamnya adalah program substitusi impor di sektor kesehatan, baik itu alat kesehatan maupun obatan. Juga arahan dari Bapak Presiden bahwa Indonesia harus segera bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, artinya produk-produk alat kesehatan dan juga obat-obatan harus segera dipercepat produksinya di Indonesia. Tentu pertanyaan tadi bagaimana kontribusi dari Kementerian Perindustrian, ya salah satunya adalah dengan program P3DN yang memang kami diberi tugas untuk merumuskan perhitungan dari nilai TKDN itu sendiri. Nah, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan dari Pak Menkes berkaitan dengan nilai TKDN. Nah, memang sekarang nilai TKDN yang diatur dalam PP 29 tahun 2018 itu sebesar 40%. Nah, kami dari Kementerian Perindustrian bisa membantu, mendukung percepatan pencapaian 40% itu dengan cara menilai TKDN di masing-masing sektor. Misalkan di sektor obat-obatan, kami juga sudah melakukan penyesuaian di mana sektor pharmaceutical, di mana cara menghitung nilai TKDN sebelumnya dari cost base, sekarang sudah kami rubah menjadi process base, di mana setelah perubahan tersebut ada kenaikan rata-rata sekitar 15% dari nilai TKDN. Sedangkan untuk produk-produk alat kesehatan, ini juga akan kami sesuaikan cara menghitung nilai TKDN-nya. Yang sekarang nilai TKDN-nya adalah cost base. Nanti akan kita sesuaikan apa yang disebut dengan full costing. Full costing. Nah, full costing ini adalah kombinasi antara cost base dan juga desain, logistik, dan juga R&D. Nah, kalau cost base itu dasarnya adalah alat kerja, modal kerja, dan juga tenaga kerja. Nanti kita akan kombinasikan dengan desain, logistik, dan juga R&D. Kita harapkan dengan penyesuaian cara kita menilai TKDN alat kesehatan, maka nilai TKDN untuk alat kesehatan bisa lebih cepat mencapai titik 40%. Selanjutnya, dalam rangka menguatkan sektor industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, nilai TKDN ditargetkan sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan akan naik menjadi 50% pada tahun 2024 seperti yang sudah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN kurang-kurangnya sebesar 25%, ditargetkan sebanyak 6.000 atau 7.000 produk pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 8.400 produk pada tahun 2024. Sementara dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 sampai 2024, nilai TKDN rata-rata pada tahun 2024 ditargetkan 53%. Dari baseline-nya di tahun 2020 sebesar 49%, artinya ada target kenaikan 2% per tahun. Bapak-Ibu sekalian, kami akan
tayangkan beberapa tadi yang sudah awal disampaikan oleh Pak Menko, 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri yang kita upayakan dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan. Beberapa produk tersebut ya telah memiliki nilai TKDN di atas 40%, yang artinya produk dalam negeri tersebut wajib, sekali lagi wajib dibeli, dan produk impor dilarang untuk dibeli. 79 produk prioritas yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat di dalam layar, ini baru tahap awal dan selanjutnya dapat ditambah secara bertahap sampai maksimal sesuai kebutuhan penggunaan produksi dalam negeri. Ini bisa dicoba di halaman berikutnya. Nah, ini contoh dari 79 produk-produk Alkes. Namun demikian, Pak Menko, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, dalam 79 produk prioritas alat kesehatan tersebut, masih terdapat atau masih ada beberapa produk yang belum memiliki nilai TKDN. Oleh sebab itu, kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 telah menganggarkan program fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis yang kita targetkan sekurang-kurangnya akan tersertifikasi 9.000 produk baru. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para produsen dalam negeri. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, Pak Menko dan Bapak Menteri Kesehatan. Kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya kita akan coba dengarkan beberapa poin dari Pak Roni selaku Kepala LKPP terkait dalam proses kebijakan untuk pengadaan barang jasa. Saya lupa salam Pak Roni. Pak Roni, apa kabar Pak? Alhamdulillah bagus, sehat. Terima kasih. Baik, Pak Menko yang saya hormati, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi, Pak Agus, Menteri Perindustrian, mohon izin saya share screen. Terima kasih Pak Menko yang sudah menyelenggarakan konferensi hari ini. Untuk teman-teman media, di awal akan saya buka dengan data belanja nasional yang nilainya 1.204,9 triliun dari total 2.332. Ini APBN APBD Pak Menko atau 51,8%. Yang sudah diumumkan dalam rencana umum pengadaan totalnya 78%, dan nanti akhir Juni akan kami laporkan juga ke Pak Menko selain kepada Bapak Presiden. Dan perlu teman-teman media ketahui bahwa proses pengadaan melalui penyedia selain swaklola itu ada e-tendering atau e-purchasing juga ada yang disebut dengan e-katalog. Itu nilainya hanya 55,3 triliun dari 1.204 triliun. Ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, dan lain-lain. Yang saat ini Pak Menko dorong, sementara terlihat hanya seolah-olah di Alkes dan obat melalui e-katalog, sementara potensi penggunaan produk dalam negeri masih banyak sekali yang lainnya di e-tendering, di pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Kebijakannya dalam PBD, khususnya pemerintah, sudah jelas perintah Presiden di pasal 4 untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sejak dalam proses perencanaannya. Dalam menyusun spesifikasi teknisnya sudah berpihak pada produk dalam negeri. Sepanjang tersedia dan terpenuhi, ini dorongannya harus segera disediakan dan dipenuhi. Dulu kewajibannya TKDN plus BMP paling rendah 40%, wajib dibeli. Sekarang ini dengan adanya Bangga Buatan Indonesia, selama ada produk dalam negeri sesuai spesifikasi dan dipenuhi, maka Alkes dan obat pun harus menggunakan produk dalam negeri. LKPP memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik dan sudah kita lakukan atas dorongan Pak Menko dan semua pihak. Kemudian pengawasan internal kami juga sudah menulis kepada BPKP untuk dilakukan pengawasan pencapaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri. Tadi di paparan Pak Menko yang pertama ada sanksi, yang pertama terkait administrasi, denda maupun pencopotan dari jabatan sesuai dengan PP 29. Kami sampaikan dalam Perpres 66 pasal 12, Perpres 12 2021 pasal 66, kewajiban tentang produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan atau rencana umum pengadaan sudah masuk, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia yang dicantumkan dalam rencana umum pengadaan. Terkait dengan usaha mikro dan kecil, koperasi juga sudah ada keberpihakan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan koperasi. Bapak Ibu, teman-teman rekan media,
di dalam paket untuk pengadaan, jangan lupa alkes dan obat itu bagian dari yang sebelah kiri barang. Sementara ada pekerjaan konstruksi, ada jasa layanan dan jasa konsultasi serta integrasi. Yang nilainya lebih besar, tadi 53 triliun untuk yang katalog. Tetapi lebih besar lagi ada sekitar 1.200 triliun yang di luar proses melalui katalog. Peran LKPP menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian lembaga pemerintah daerah dan penyedia, berupa katalog elektronik dan toko daring. Jadi toko daring ini bersama diluncurkan Pak Menko waktu itu Bangga Buatan Indonesia di bulan Mei dan kami launching di 17 Agustus bersama Menteri BUMN dengan memanfaatkan eksistensi marketplace. Salah satu prototipnya adalah program bela pengadaan yang digagas oleh LKPP untuk mengembangkan pasar UMKM. Katalog elektronik, kami yakinkan bahwa jenis produk yang akan tayang dan pilihan produk yang akan dibelanjakan merupakan kewenangan masing-masing PPK, pejabat pengadaan yang tersebar di seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah. Karena kementerian lembaga Pemda yang tahu kebutuhan dan spesifikasi barang dan jasa yang ada. Saat ini update untuk info produk Pak Budi, tadi sebenarnya produk dalam negeri saat ini yang sudah tayang ada tidak 1.000, tapi sudah cukup besar 8.000-an yang ada di dalam proses katalog. Sehingga nanti kami minta data yang 6.000 itu apakah bagian dari yang 8.000 itu, kalau data Pak Budi tadi kan 1.800 yang AKD, sementara di kami data AKD saat ini sudah 8.600-an. Dengan jumlah penyedia di seluruh katalog sudah ada 2.239 pelaku usaha. Alat kesehatan, tayang katalog saat ini 47.911 produk. Ini yang saya maksud Pak Budi, 8.219 udah produk AKD. Sehingga angka 6.000 tadi apakah sudah termasuk 8.219 ataukah di luar angka ini, kami nanti kita koordinasikan datanya. Ada yang sudah terkonfirmasi nilai TKDN-nya 558 dan 7.661 produk AKD tanpa informasi nilai TKDN. Ini yang akan saya sampaikan ke Pak Menteri Perindustrian sehingga bisa dibantu percepatan proses TKDN-nya untuk produk AKD yang belum ada informasi TKDN-nya. Dan ada 39.692 produk AKL. Di awal kami sampaikan nilai purchasing-nya Pak Menko tadi disampaikan. Di bulan Mei sampai dengan Juni 2021 itu sangat kecil, 2,9 triliun untuk produk AKD. Sedangkan AKL yang kami baru tayangkan di bulan Juni untuk produk alat kesehatan luar negeri ini, jadi Desember, stop, Januari sampai dengan akhir Mei itu tidak ada sama sekali produk alat kesehatan luar negeri. Tetapi produk AKD, walaupun sudah kami buka sejak Mei 2020 sampai dengan sekarang, realisasinya memang masih sangat rendah, 2,9 triliun. Saya menduga dengan kami buka sekarang ini sudah kami tayangkan lagi yang produk impor, akan berbondong-bondong segera untuk membeli produk AKL, sehingga betul-betul harus ada pengawasan, memastikan bahwa produk dalam negerinya ada, sehingga mereka tidak boleh membeli produk impor. Sehingga di pasal 4 dan pasal 5 dalam kontrak katalog, kami sampaikan, apabila sudah tersedia produk dalam negeri, maka produk impor atau AKL tidak dapat dipurchase. Ini yang kami sampaikan. Dan data itu kami minta dari Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Kesehatan, tolong kami segera diberikan data, Ron yang AKL ini, sekarang sudah ada AKD ini, sudah siap diproduksi dan segera tayang. Sehingga yang AKL akan segera kami tidak bisa dibeli oleh Satker maupun oleh Dinas maupun Kementerian Kesehatan. Dukungan yang kami lakukan dan aksi afirmasinya Pak Menko mendahulukan waktu penayangan katalog produk alat kesehatan dalam negeri 10 Desember 2020. Sedangkan untuk alat kesehatan luar negeri baru kami tayangkan 3 Juni 2021. Penuangan klausul kontrak katalog yang mengamanatkan produk impor hanya dapat dipesan melalui e-purchasing apabila tidak dapat dipenuhi dan atau disubstitusi oleh produk dalam negeri. Sehingga kecepatan kita mensubstitusi sangat penting. Dan ada surat edaran kami tentang penggunaan produk dalam negeri dalam proses e-purchasing melalui surat SE Deputi dan mendorong percepatan pelaksanaan BPJ dalam pengelolaan keuangan daerah kepada daerah. Kami bersama Mendagri sudah melakukan konferensi juga tentang kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Bersama Ristek BRIN ada katalog sektoral khusus produk-produk inovasi
Jadi sangat mudah walaupun hanya satu perusahaan, satu penyedia langsung masuk ke dalam katalog sektoral produk inovasi. Kita buatkan fitur aplikasi katalog elektronik sehingga filter tampilan awal pemesanan pembelian adalah produk PDN yang memiliki TKDN. TKDN-nya ada, masuk dulu. Kalau nggak ada TKDN, baru masuk yang produksi dalam negeri tanpa TKDN. Kalau nggak ada, baru masuk ke AKL. Dan kami sudah melakukan kerjasama integrasi data TKDN dengan Kementerian Perindustrian. Sudah ada staf Pak Agus yang datang ke kami. Dalam proses menandatangani kerjasama integrasi data, katalog elektronik dengan sistem alat kesehatan yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini program bela pengadaan, mungkin tidak perlu saya laporkan, ini sudah terjadi transaksi dari 12 marketplace. Pak Roni, yang saja ini, yang fokus ke 5.400 ini. Itu penjelasan umum itu dan tidak usah dijelasin, udah dengar kita lama itu. Iya Bapak, sudah kami sampaikan sampai di sini tentang alat kesehatan, bahwa kami sudah memproses dan sudah ada saat ini tayang 40.911, produk AKD-nya 8.219. Terima kasih Pak Menko. Baik, terima kasih. Pak Roni. Saya langsung aja, nanti kalau dia Andreas. Ini saya minta slide saya nomor 2. Jadi kemampuan produksi alat kesehatan dalam negeri, ini yang kita fokus satu-satu, jadi jangan semua gerambiangin nggak jelas. Jadi saya mau fokus dulu, supaya ini para kita semua paham ini. Nah ini, jadi kemampuan alat produksi kesehatan, ini sudah dikerjakan 2 minggu oleh timnya juga ini. Jadi timnya Pak Roni, Odo, semua dengan kesehatan udah jalan. Jadi total jenis alat kesehatan diproduksi dalam negeri ini 358. Jenis alkes dalam negeri prioritas ada e-katalog 79. Nah, terdapat 5.490 alkes impor yang sudah tersubstitusi. Ini sekarang udah jalan yang nilainya 6,5 triliun. Ini yang nanti Pak Roni pastikan supaya ini jalan. Jadi nggak usah cerita yang lain dulu lah. Banyak itu yang lain yang nggak beres juga. Jadi saya minta ini kita fokus ini supaya selesai. Karena angka ini besar. Jadi angka ini besar, semua tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Kesehatan. Selama kami jalan, kami lihat angka itu bisa 460 triliun atau 490 triliun. Itu bidang kesehatan yang kita mau sebanyak mungkin diproduksi dalam negeri untuk membuat tadi ekonomi, lapangan kerja dan sebagainya jalan. Berpuluh-puluh tahun ini barang nggak pernah dikerjain gitu. Sekarang kita mau keras, jadi jangan ada yang main-main. Kita fokus satu-satu kita selesaikan. Saya sudah minta Odo supaya betul-betul fokus menyelesaikan ini. Jadi saya minta bantuan kita semua supaya kita sama-sama menuntaskan ini. Nggak boleh ada yang main-main lagi. Dalam keadaan krisis kesehatan sekarang dunia ini, kita harus betul-betul membuat Indonesia itu mandiri. Ya, paling tidak 90% kita bisa mandiri. Jadi supaya kita bisa hebat. Itu aja dari saya sebagai penutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, itu beberapa komitmen dan keseriusan pemerintah dalam rangka mendorong bagaimana alkes dalam negeri bisa dikembangkan. Pak Menko, ini ada sedikit pendalaman dari teman-teman Republika, terutama menyangkut tentang investasi, Pak. Teman-teman Republika itu menanyakan tentang instrumen dan kebijakan fiskal apa yang sudah kita siapkan untuk bisa mendorong industri alkes dalam negeri ini bisa maju dan berkembang, Pak. Dan kira-kira apakah kita punya skema pembiayaan untuk mengakselerasi industri tersebut, Pak, terutama untuk pembiayaannya. Mungkin bisa direspon, Pak Menko, silakan. Atau dari Menteri Perindustrian, Pak Agus. Tadi apa yang kau tanya? Tadi apa tadi? Apa Tria? Ini Pak, tentang teman-teman Republika menanyakan tentang bagaimana kebijakan fiskal yang disiapkan pemerintah untuk mendorong industri alkes kita ini bisa berkembang dengan cepat gitu Pak. Jadi apakah ada... Ya nggak ada masalah. Sekarang ini kan kita buat, ini nanti juga Pak Anu bisa menyampaikan untuk Pak Budi. Seperti misalnya alat kesehatan tadi yang saya sebut WSG. Itu yang dari Tiongkok. Dia mau investasi di sini. Kita cari partnernya. Ya, nanti produk apa yang mungkin importir itu dia bikin di sini. Nanti kita beri tenggat waktu, misalnya setahun membuat pabriknya, selama setahun dia masih boleh impor. Ya, tapi dia harus nanti dilihat seperti yang Hyundai dengan LG. Hyundai LG itu kita buat begitu. Jadi Hyundai LG dia bisa masih import mobil-mobil Hyundai sambil dia menyelesaikan pabriknya. Nah, ini juga sama. Hanya konteksnya ini mungkin billion of dollars, ini mungkin bicaranya $50 juta, $10 juta, $100 juta, sama aja.
skimnya itu. Dan itu sudah mulai jalan sekarang. Jadi kemarin kita juga sebenarnya sudah Zoom call dengan Tiongkok, dengan Shenzhen mengenai ini tadi. Ya, jadi saya kira Pak Budi dengan Pak Dante kemarin sudah kerjasama dengan staf saya di sini dari Pak Seto maupun dengan Ibu Jona tadi. Baik, terima kasih Pak Menko. Selanjutnya dari Koran Tempo, mungkin Pak, untuk bisa saya tambahkan? Iya, silakan Pak. Ya, saya mohon maaf Pak Menko, bisa saya tambahkan jawaban dari Silakan, Pak? silakan. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam membantu fiskal. Jadi kalau berkaitan dengan alat kesehatan dan farmaseutikal, seperti yang tadi kami sampaikan, pertama bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran melalui Kementerian Perindustrian, artinya ini fiskal, dalam melakukan program sertifikasi. Pada tahun 2021 ini, kami targetkan akan ada penambahan 9.000 produk yang tersertifikasi atas dasar program sertifikasi TKDN. Ini fiskal. Yang kedua, contohnya biaya masuk ditanggung pemerintah. Ini untuk impor-impor bahan baku dan juga bahan penolong. Ini kita nolkan biaya masuknya. Ini juga salah satu kebijakan fiskal pemerintah. Salah satu contohnya yang paling mutakhir yaitu pengembangan dari ventilator yang sekarang yang dilakukan oleh teman-teman UGM bekerjasama dengan YPTI. Nah itu terima kasih kepada Pak Budi, Pak Menkes yang sekarang sudah terserap di rumah sakit. Nah itu juga kami bantu alat-alat atau keperluan dari bahan baku dan bahan penolongnya nol. Jadi itu tambahan jawaban dari Pak Menko. Terima kasih Pak. Ya, ini saya juga tambahkan lagi. Waktu itu dengan Pak Pak Menteri Agus kami melihat yang di Jogja itu industri yang membuat tadi genos dan juga membuat tadi macam-macam. Itu semua anak negeri kita sudah bisa buat. Hanya kemarin ada terlambat, tapi kemudian oleh Pak Budi udah diberikan izin edar, udah jalan. Jadi banyak sekali yang buatan anak-anak negeri yang kita bisa buat dalam negeri. Jadi tidak mesti impor, dan casingnya saya lihat juga bagus sekali, tidak juga kalah gitu. Kualitasnya pun juga tidak kalah. Jadi saya pikir kita semua harus mulai berani menggunakan ini. Nah di Korea Selatan saya kira nanti Pak Budi juga bisa lihat bagaimana biotech berkembang. Kemarin dengan Pak Budi kita lihat bagaimana biotech ini kita juga bisa bawa ke Indonesia, dan mereka juga saya kira mungkin Pak Budi bisa nambahkan itu Pak. Ya, silakan Pak Menteri. Ya terima kasih, memang Pak Menko membuka mata kita lah. Saya juga pribadi karena bukan orang kesehatan nih jalan di Korea. Dulu perusahaan-perusahaan farmasi itu namanya Kimia Farma, karena farmasi berbasis kimia. Ya, holdingnya dinamain Bio Farma, karena farmasinya berbasis biologi atau protein base. Dan itu banyak sekali sekarang, baik obat-obatan maupun pengobatan, treatment, layanan yang dilakukan berbasis bioteknologi atau protein base. Ya kita lihat di Korea Selatan kemarin gene therapy, stem cell therapy. Kita lihat juga vaksin-vaksin yang cepat itu kan masuk dari Moderna dan Pfizer. Itu semua adalah perusahaan bioteknologi. Dan bahkan itu perusahaan startup. Moderna and BioNTech itu perusahaan kecil startup. Jadi saya juga bilang ke teman-teman, tolong, dan ini di investor-investor di Indonesia kan udah banyak yang kaya-kaya ini. Aku bilang, tolong jangan fokus ke information technology startup saja yang ada di West Coast dan di khususnya Californian Belt. Tapi kita harus fokus juga ke biotechnology startup yang ada di East Coast, yang ada di Boston, Massachusetts Belt. Karena kedepannya seperti itu, obat-obatan cancer treatment itu nggak akan pakai radiologi lagi dihajar semua, rusak semua jaringannya, tapi nanti akan dilakukan dengan pengobatan berbasis biosimilar, di mana nanti T-cell-nya atau sel pembunuhnya didesain khusus untuk mematikan kansernya secara biologi. Jadi Pak Menko terima kasih sekali itu kita dibukakan, dan saya terkejut juga PhD Indonesia banyak yang sudah bekerja di sana. Jadi itu kesempatan kita untuk transfer teknologi lebih cepat. Itu mungkin tambahan kami Pak Menko.
Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin terkait dengan Pak Budi ini ada sedikit pendalaman dari teman-teman Tempo. Kira-kira yang menjadi hambatan untuk pengembangan produk dalam negeri di bidang kesehatan ini apa Pak Budi? Karena itu dilihat menurut teman-teman media itu masih kurang produknya. Dan kemudian kira-kira apa upaya kita untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri ini di bidang kesehatan, Pak? Itu yang nomor satu, itu perusahaan-perusahaan di bawah Pak Agus itu kesulitan. Karena begitu dibangun, kepastian pembeliannya nggak ada. Jadi itu yang dilihat oleh Pak Menko. Untuk membangun industri dalam negeri, perlu ada kepastian yang beli siapa dan berapa banyak. Ya, karena kasihan nanti teman-teman Kementerian Perindustrian udah manggilin semua pengusaha datang, begitu dia investasi nggak ada yang beli. Ya, jadi itu tugasnya saya lah. Mungkin banyak sektor-sektor lain yang spendingnya juga banyak untuk memberikan kepastian pembelian. Nah, kita di setahun beli segini. Nah, kalau bisa jelas yang kita beli barangnya apa, itu transparansi itu nanti saya kerjasama sama Pak Roni juga. Dengan demikian teman-teman industrialis itu bisa lihat, oh ini yang mau dibeli sama Kemenkes sebesar ini, dan itu mau 5 tahun ke depan volumenya sebesar ini. Kalau itu dibuat secara transparan, otomatis nanti pengusaha-pengusaha akan datang itu ke Kementerian Perindustrian untuk buka pabriknya. Asalkan ada kepastian pembeliannya. Jadi saya rasa itu yang sebenarnya nomor satu yang paling penting yang Pak Menko juga arahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Artinya pasar memang penting ya. Mungkin ini terakhir Pak, supaya jalan selain proses. Ya, dari saya teman-teman masuk kalian, teman-teman media, kita kalau mau negeri ini kita maju, kita harus kompak, itu yang pertama. Jadi kita ini jangan masih tidak sesuai kata dengan perbuatan. Itu yang saya minta pada kita semua. Dalam keadaan krisis kesehatan sekarang ini, yang menurut saya belum pernah kita alami lah. Saya umur 74 tahun ini belum pernah melihat seperti ini. Nah, ini kesempatan kita melakukan reformasi. Tadi Pak Budi maupun Pak Agus, kami udah lihat semua ini. Jadi masa nggak bisa kita bikin Indonesia lebih baik? Sampai kapan kita masih bekerja tidak efisien? Sampai kapan kita masih suka impor? Masa kita nggak bisa bikin dalam negeri? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya ingin sampaikan pada Anda yang lebih muda dari saya. Ayo kita bangunlah Indonesia ini. Anda masih bisa bikin untung kok. Tidak usah mesti nyuri-nyuri terus. Ini kan angka-angkanya sangat jelas. Ya, produk-produknya sangat jelas. Kenapa kita nggak bisa bilang? Orang kita pintar-pintar luar biasa. Tadi Pak Budi sampaikan, yang di Korea itu, yang di labnya, di biotech labnya itu kami lihat, pakai jaket kuning. Ternyata anak-anak UI ambil PhD di sana. Saya bilang jangan kalian cepat-cepat pulang, tinggallah 2 tahun, 3 tahun, baru kalian balik lagi ke Indonesia. Karena mereka tanya, kami mau balik ke Indonesia. Saya bilang Indonesia itu berubah sekarang, reform. Ya, selama Pak Jokowi ini sekarang bekerja, Anda sadar nggak suka, itu telah banyak sekali perubahan-perubahan dilakukan. Jadi kita harus menjadi bagian daripada perubahan itu. Jangan kita menghambat perubahan itu untuk kebaikan tadi. Itu aja saya titip pada semua teman-teman, dan saya dengar teman-teman media dari sini, ayo kita bangun. Jangan kita cerita yang jelek aja Republik ini. Republik sangat banyak sekali berubah sekarang ini. Bahwa kita menghadapi masalah di sana-sini, yes. Bahwa banyak masalah yang belum selesai, yes. Tapi bahwa kita sekarang bergerak maju, melakukan perubahan, yes. Itu saya pastikan sama Anda. Jadi saya sekali lagi senang sekali bahwa Pak Agus juga dengan Menteri Perindustrian, dengan gayanya sendiri, kemarin yang di Jogja, luar biasa. Dengan tadi walaupun Pak Menteri Kesehatan bukan dokter, jauh lebih hebat daripada, maaf, dengan mungkin yang dokter juga, mungkin, maaf ya. Kenapa? Kita melakukan terobosan perubahan. Nggak bisa sekarang kita hanya bekerja business as usual. Kita harus melakukan terobosan untuk membuat Indonesia lebih bagus. Itu aja saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman media, karena sudah lebih pukul 12 dan agenda Pak Menko, mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih Pak Budi, Pak Agus, dan Pak Roni atas kesediaannya pada kesempatan ini. Saya Andreas Patria, Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam kesempatan ini kalau ada yang kurang. Dan teman-teman media, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Patria. Terima kasih Pak. Pak Agus.